Om Ivan, Ya, Om Jeli, halo. selama ini ya yang saya tahu Ya, Om Ivan teh di fotografi. ya, Nah, yang saya ingin tahu teh, ya. cing atuh kegiatan sehari-hari teh apa? Siap. Biar saya lebih tahu banyak kayak Oh, boleh juga saya nggak tahu sehari-harinya apa. ya, ya, Yang saya tahu mah hunting, jeung hunting, ya, motret. Om Ivan nih, ya. Saya kegiatan sehari-hari. sejarah helanya. Sejarah dulu. Jadi dulu tuh Ke sono. memang Putus. tidak khusus di fotografi. Sekolah mah bukan itu. Ya. Cuma karena hobi, akhirnya keterusan di fotografi itu. Sempat jadi bapak lintang dia kan. ya sempat ngajar beberapa kali lah itu punya gadung sendiri. di mana di perguruan tinggi swasta. Gitu aja sih hari-hari mah. Ngajar. Ya, Selain selain ngajarnya, kadang-kadang ada yang minta bantuan, tolong kurasiin foto, kurasi buat apa? Om, saya buat buku segala macam kayak gitu. Ya, yuk, kayak gitu. buku. Jadi, Wah, termasuk mungkin pas waktu Smart Web volume 200 ya. ya, Waktu itu betul. Kalau itu saya mah, bagian dari aktivitas berarti ya. ya, Itu teh apa namanya? Aktivitas Ivan selain motret. Tapi pernah jadi tukang kopi oke nya? pernah. Barista. Tukang ninyo, tukang ninyo kopi. Tukang minum kopi. Nah, itu tuh pas COVID, pas kerjaan foto habis. Jadi ninyo kopi lah. Iya, iya. Tapi jadi berwarna kan kehidupannya. Ya, Ada pengalaman lain lah ya. gitu. Pernah di startup. Iya, ngerasain. Startupnya gue mah. Kayak gitulah. Tapi akhirnya sih lebih memfokuskan ke edukasi aja lah. Edukasi. Edukasi berkaitan dengan Ya kayak ngebantu teman mau bikin buku foto, bikin zin, bikin majalah kayak gitu. Konsultasi lah. nah tadi teh Imam teh mau nanya itu ya. Apa Mam? Iya itu tuh kan Apa, Mam? nggak tahu kenapa ya. Oh, Itu kan Sekarang pahlawan-pahlawan itu masuknya ke apa itu Om? Totem-totem kayak gitu apa gimana itu? oh. Kalau itu sih memang apa kayak lebih ke seni instalasi akhirnya. Oh, Bahan dasarnya sih gambar kan, gambar bahan dasarnya. Cuma jadi instalasi, ada kaca, ada apa. Lebih ke informatif aja. oh informasi. Ya, kayak ini nih. Ini yang apa kuning-kuning yang dari tembaga atau apa nih teh? Ya tembaga. Nah ini tuh lebih ke diorama, nyeritain sejarah lah. Kayak tentang waktu. Siapa aja sih yang Bandung ya. ya pemimpin yang pernah memimpin kota Iya. Bandung. Yang pernah memimpin Bandung ya. Iya. Jadi sempat ngobrol sama teman-teman sejarah. Jadi Wiranata Kusuma itu bukan gelar. Itu tuh kayak dikasih kehormatan untuk orang-orang yang pernah memimpin Bandung. Oh. Ada Wirkus 1, Wirkus 2. Itu bukan apa namanya? Bukan Sebenarnya ini. marga lah lamun Bukan. dia mah. Lebih ke Sama penghargaan. keluarga turun temurun. Oh jadi bukan Granat Kusuma ya. Baru tahu. Wiranata Kusuma. Iya. Ya, Nah, itu termasuk dokumentasi ya. ya dokumentasi. Tapi lebih ke dokumentasi yang di apa namanya di yang namanya istilahnya foto pameran ya. Ya medianya aja. Ini kan apa? Jadi luar ruang, jadi diorama. Ya kalau di dalam ruangan kan jadi pameran. Oh, gitu.
Ada lagi yang bisa apa namanya dibawa-bawa kayak gini nih. Saya bawa beberapa nih. Oh ya Om. Ada buku mana tadi teh? Nah ini berarti caranya nih. Berbagi energi. Yang jelas sih Bang. Bukunya Om. Ini Om Ivan yang buat. Ya. Foto-foto Om Ivan. Jadi ada bentuk ini buku atau karena ya lebih ke zin. Zin. Iya. Zin dengan buku foto apa beda? Lebih ke penekanannya aja. Kalau zin itu mungkin bobotnya tidak terlalu berat. Kalau buku foto mah ada tema yang spesifik, ada riset, ada apa. Layoutnya juga memang benar-benar dirancang dari awal. Kalau zin mah lebih bebas lah, tidak terlalu baku. Kalau fotobook Kalau photobook itu ada aturannya, ada apa temanya lebih dalam, ada riset, layoutnya juga ada beberapa yang memang udah baku kayak gitu. Nah kalau si zin mah lebih bebas. Itu dari kapan Om? Maksudnya si zin-zin ini teh mulai rame gitu, maksudnya. Oh. Kalau zin itu sebenarnya awalnya dari anak-anak punk. Mereka label lah perlawanan itu kan. Makanya kadang berbentuk fotokopian cuma 2 lembar, selebaran, Dibagi-bagikan di jalan. ya. Nah kesini akhirnya berubah style jadi buat foto, anak-anak foto bikin juga karena lebih bebas lah, bebas ini apa, Idealis bebas lah ya. Bebas menuangkan ide-ide secara Nah, kayak gitu kan depannya pakai selotip, tulisan tangan, berbagi energi. Itu sengaja itu. Oh, konsepnya bagian emang dari desain ya. Ya, bagian dari desain. Kayak gitu. Nah, ini juga formatnya hitam putih karena kayak gitulah. Iya, iya. Ini ya. bisa dikatakan album nggak itu? Lebih ke ini sih, isinya memang foto. Iya. Kalau album kan nggak ada penekanan tema, apa. Kalau dia kan ada, dia lebih ke apa? Foto-foto lagi di panggung kayak gitu. Kalau album kan sembarangan ya album keluarga, Iya, album iya. apa kan. Yes. Jadi isinya teh random. Kalau itu tema mah pengaruh nggak di sini? kenapa? Jadi misalnya kita bikin buku foto atau zin ya, itu isinya itu apa ada harus mengedepankan salah satu cerita atau salah satu tema atau mungkin tadi saya informasikan yang tentang buku bulan di siang hari yang ini. Nah, tentang moon. Ya. Nah itu 2 tahun motretnya. Karena dia Ini kan semua foto bulan ya, bulan semua. 2 tahun luar biasa. Tapi di siang hari. ya. Jadi ini si Iksan itu dia sampai neliti tiap tanggal berapa, ada di posisi mana, bulannya, dan motret selalu pagi hari. Jamnya sama atau yang penting pagi hari aja? Pagi hari aja. Pagi hari. Kalau jamnya sih bebas. Biasanya kalau udah jam 8 ke atas mah udah mulai putihnya. Itu pasti di bawah jam 8 masih ada birunya sih. Masih ada birunya tuh. Makanya dia main apa? Main komposisi, main garis, bulan lama seetik. Segitu. Itu luar biasa. Maksudnya waktu 2 tahun itu nggak sebentar ya kan Omnya. Iya. Jadi hanya untuk moto khusus bulan. Butuh ini, Betul-betul perjuangan itu, ya kan? butuh Apresiasi konsisten. tinggi itu karena mengkhususkan diri, Iya. mengkhususkan diri, menyisihkan waktu dan sebagainya. Ya. Nah, itu pemoto bulan. Betul. Nah, ada lagi satu proyek buku. Ada buku karangan Erik Prasetya. Namanya Jakarta Estetika Banal. Oke. Itu 20 tahun. Jadi rangkuman
kota Jakarta selama 20 tahun, motret dari berbagai macam sudut pandang. Luar biasa. Saya Itu baru bener. mengetahui sama Erik Prasetya ini ternyata beliau adalah salah satu penggagas street modelnya di Betul. Indonesia. Ya, bukunya itu. Baru dengar tadi Ya. yang banal itu. Ya. Jadi Belum Banal. pernah lihat sih. Ya. Saya juga baru tahu kemarin Erik Prasetya. Ya. Ya. Luar biasa. Jadi ada beberapa nama besar kayak apa? Tama Surya. Tuh. Dia terkenal juga tuh. Lebih ke apa? Salah satu muridnya Erik Prasetya tuh, Tama Iya. Surya tuh. Terus ada yang wartawan bola, pernah dengar nggak yang motretin Slank, grup musik Slank selama 7 tahun. Dia basicnya wartawan bola. Oh, basic pemain bola. Chandra Amin. Dia motret 7 tahun teh dana sendiri. Kemana Slank manggung dia ikutin. Luar biasa. Baru jadi buku kayak gitu. Jadi Rata-rata yang jadi itu yang jadi buku itu sendiri karena gini Om, mungkin teman-teman yang suka motret nih ya, ya. suka motret terutama motret dokumentasi secara street atau mungkin lebih ke apa namanya, kita melihat suasana kota mungkin Ya. orang senang motret. Kemudian dikumpulkan, Ya. dikumpulkan, tapi semua numpuknya teh di harddisk. Ya, Nah, itu maksudnya teh, apakah untuk buat buku foto, Ya. sebaiknya itu langkahnya seperti apa gitu? Oke. Apakah misalkan dengan mulai merencanakan atau mungkin contoh saya atau Om Bule itu saya yakin Om Bule ini fotonya ini banyak. Ya, Belum begitu banyak karena saya mah baru maksudnya Jadi sebelum banyak nih, Ya, sebelum sebelum banyak kan banyak, ya. bisa ditata Ya. gitu ya kalau misalkan ada Betul, ayat betul. misalkan ayat keinginan untuk foto saya pengen disatukan menjadi Ya. sebuah karya dalam satu buku yang bisa jadi kan seperti itu kan, bisa jadi. atau mungkin teman-teman yang lain juga sebenarnya ada pertanyaan kumasi bikin buku teh kumasi, Ya. nah itu kan kayak gitu. Ya. Nah, itu bisa diinikan ya Om. Siap. Jadi ada 2 cara sebetulnya. Yang pertama tuh direncanakan dari awal, mulai dari tema, misalkan nih contohnya pasar misalkan. Pasar tradisional yang ada di Kota Bandung, kan banyak tuh. Nah, itu mulai diiniin satu-satu. Misalnya pasar Ciapit, pasar mana di Ciapit, suasana paginya kayak gimana. Lu direncanain namanya Oh, detail. di-list dulu ya, ditulis ya. Di-list dulu. Jadi direncanakan dulu lah. Udah itu baru eksekusi. Ada lagi yang mengumpulkan koleksi yang udah ada. Nih kayak gini tadi kan. Kita motretnya random. Iya. Nah, ketika motret random itu di komputer foldernya mulai dipisah-pisahi. Kayak misalkan public space. Terus kayak misalkan trotoar atau apa, masukin ke sana. Jadi ketika kayaknya saya pengen bikin buku tentang trotoar-trotoar di Kota Bandung, udah ada foldernya. Tinggal dilihat ininya. Jadi kita ada 2 cara lah. Iya. Mengumpulkan sama direncanakan dari awal. Kayak Bagusnya gitu. yang mana? Secara itu betul dua-duanya ya. Ya, Secara aplikasi ya. lebih enak yang mana Om? Nah, Yang sudah ada tema dulu kan? ya. Atau yang kita sudah punya foto? Jadi kalau secara aplikatif, yang paling gampang dulu yang mana nih? Otomatis kan yang udah ada. Ya. Dikorehan. Ketika kita sudah ketemu temanya itu, nanti kan kelihatan fotonya tuh kurang, Ya. apa lebih, Ya. apa harus gimana lagi, kayak gitu. Ya.
mungkin ini ya, kalau biasanya kan kayak saya gitu suka moto Ya. berbagai jenis komposisi atau macam-macam, Ya. kecenderungan di file kita tuh banyak yang mana. Itu biasanya kan secara nggak langsung kita suka tuh, Ya. tinggal nambahin aja Betul. biasanya kan. Saya emang sedikit-sedikit mulai lagi ke situ. Nah, jadi sebetulnya sih ketika kita motret, nah yang paling harus disimpan itu adalah pengarsipan, simpennya yang benar. Kalau mau nggak mau pusing, kalau kita misalkan, saya mau yang ini aja. Ada beberapa software yang udah bisa bikin database. Ya, Kayak Lightroom misalkan. Itu bisa sort by kamera, sort by depth, sort by lensa. Ada lagi ACDC kayak gitu. Menarik juga ya kalau mau bikin buku ya. Maksudnya kan mumpung saya kan baru nih Ya. dengan literasi banyak buku ini Ya. kan mungkin ya siapa tahu ya suatu saat nanti mungkin Harus. akan mengakomodir karya-karya Ya. tentunya dalam bentuk buku gitu kan. Karena buku Malah warisan. kalau saya baca di bukunya Om Ogle itu ada Nih, halaman berapa ya? Om? ini yang sering diomongin. Kan. 1000 langkah Semua. Ini bukunya. Itu ada di halaman kedua. Karena Setelah kata pengantar ini. siapa? Nah. Nih. Bacain apa tuh? Saya baca ya. Seorang fotografer wajib mempunyai sebuah proyek foto. Yang artinya proyek itu bisa disatukan dalam satu buku ya. Betul. Ini kata-katanya Om Sis. Iya. Orang fotografer wajib. Iya. Iya. Ya ibaratnya apa yang kita lakukan itu memang terkumpul dalam satu folder yang kemudian disatukan menjadi sebuah buku atau jin gitu ya seperti itu. Dan yang sebetulnya saya juga terpikir untuk itu gitu ya, terpikir untuk itu, tapi kadang terpikir ya buku yang mana gitu ya. Mungkin yang naon selain koleksi pribadi ya. Apakah itu bisa dijual? Apakah itu seperti itu selanjutnya gitu ya. Jadi mungkin kita buat buku itu ada sesuatu yang dituju gitu Om. Tuh, jadi gini. Buku itu kan sekarang lebih gampang, Ada yang namanya publishing oleh sendiri, self publishing. Jadi mulai dari milih foto, milih kertas, cetak, sampai ngejilid sama kita sendiri. Nah, terus cara pemasarannya kan bisa pre-order. Jadi ada yang mesen dulu, misalkan per 10 orang baru kita cetak. Jadi udah ngumpul 10 yang order ke kita, baru kita cetakin. Tapi tetap harus jadi dulu daminya, ada yang bisa dilihat. Ya mau fisiknya. Ya mau pasang di Instagram, mau di web, mau apa, terserah aja. Yang kayak gitu itu sebenarnya ininya. Itu kan tadi di Om Budi kan atau mulai buat diri sendiri. Ya, betul. Ada tujuannya mau nyari pasarnya ya. Mau dibagikan kayak Om Ogle kan dibagikan. Itu dibikin luar exemplar dan dibagiin. Nggak dijual kan? Itu stop, nggak diproduksi lagi. Yang kayak gitu itu tuh berarti eksklusif lah ya. Eksklusif. Buat yang penting kita wujudkan dulu diri sendiri, nanti siapa tahu ketika kita pajang gimana nih, ada ketertarikan baru ada PO atau emang tujuannya langsung. Jadi gini. Komersil. Ada 2. Satu tuh emang buat diri sendiri, satu yang komersil. Yang paling utama nih. Yang paling utama biasanya sih lebih untuk dijual lah, Mak. Ada sisi ekonominya yang bisa kita dapatkan dari karya kita. Nah, Bandung tuh kan selalu ada tuh book engine festival, kayak gitu. Itu ajang teman-teman buat showcase karyanya di sana. Jadi kan kita pernah ikut waktu di mana
2024 kalau nggak salah. Kan kita Yang pernah waktu punya di satu booth Iya, Kumis betul. Motret. Iya. Nah itu kan teman-teman bikin zin tuh, ada 8 orang, 9 orang gitu kan dulu. Nah itu teh, karena gini, buku itu kan jadi momentum, jadi warisan juga, disimpan kan, dibaca sama anak cucu. Kalau misalkan ada yang tertarik, bisa jadi sisi ekonomi juga kan, kayak gitu. Nah ini ada lagi yang kayak gini nih. Nah kalau ini lucu nih. Ini ngomongin tentang lumpur lapindo. Makanya kayak sertifikat tanah, judulnya tanah yang hilang. Dalamnya kayak gini. Kayak bentuknya sertifikat deh. sertifikat Luar biasa. Ini. Konsep sertifikat itu tanah. benar-benar konsep. Iya. Jadi dipikirin gitu. Ada satu yang teks semua, ini ada satu yang Oke. ya persisnya sertifikat kan? Iya. Dari formnya juga. Ya. Jadi udah dari awal emang udah dipikirin. Oh, ya. Keterangan. Kalau penggiat itu gimana? Maksudnya apa ya? Kan buku tuh asal banyak gitu. Ya. Terus kenapa ini mah menurut saya gitu? Mungkin saya salah atau benar, tapi kenapa jadi sekarang tuh belakangan jadi mulai nggak tahu resmi. Ya. Kata yang tepatnya gimana? Ya. Jadi yang salah tuh di apanya gitu, atau peminatnya, atau enggak sih, sebenarnya yang namanya literasi itu kan memang naik turun ya. Nah, salah satu ajang untuk showcase-nya ya di izin festival itu. Cuma memang pergerakannya tidak semasif kayak pameran foto tapi ada yang bikin. Beberapa teman juga kan bikin festival zin, kan foto gitu kan. Nah di situ bisa ada transaksi segala macam. Jadi sebenarnya masih ada, cuma gaungnya aja masih kurang ini. jadi ibaratnya tuh penyelenggaraannya gitu ya. Ya kalau kita rutinkan misalkan di kita nih di Kumis Motret ada berapa bulan misalkan ada klinik buat zin. Nanti di akhir tahun kita showcase semuanya. Kan Dulu bisa ini. sebelum COVID itu kan Kumis Motret udah rutin ya, tiap minggu itu buat punya tabloid kalau nggak salah. lebih 20 halaman Ya. dari foto-foto dalam satu minggu. Kumis Motret itu dikumpulkan dan dibuat. Ya. Nah, karena waktu itu COVID terhenti. Dan itu sebenarnya memang sayang ya. Ya. Sayang, jadi mungkin alangkah baiknya Nah itu bisa jadi media lagi ya, dihidupin lagi, teman-teman ngirim foto, karena kan media mah nggak akan hidup kalau nggak ada kontributornya. Iya sih. Mau apa tuh isinya? Nantinya. Nah, selanjutnya mungkin sebetulnya prospek Ya. Prospek dari buku dan zin itu sendiri sebetulnya kalau nggak salah kan publisher juga sebetulnya udah ada ya di Bandung juga. Di Bandung udah ada yang khusus buat foto. Selain kita bisa buat Self sendiri gitu kan, betul. tapi ada hal-hal yang penting juga mungkin kalau kita tujuannya lebih explore, lebih luas lagi kan, tidak hanya sekedar bikin foto buat sendiri, mungkin buat teman-teman tapi nah ini prospek untuk keluar itu seperti apa? Ya, jadi gini, buku foto di Indonesia itu pernah menjadi obrolan salah satu fotografer Jerman, namanya Markus Haden. Nah, si Markus ini dia tuh punya fotobook museum. Jadi dia bilang gini, Indonesia itu menarik karena apa? Banyak tema-tema yang bisa diangkat untuk menjadi foto buku. Jadi prospeknya sangat bagus. Jadi kalau ngomong kawasan, kan yang paling getol bikin buku foto kan Jepang tuh. Jepang. Nah Indonesia tuh lagi merangkak
menuju apa? Jadi yang bikin buku foto orang Indonesia tuh banyak sekarang. Nah, berarti enak Banyak. mah iya we tuh karena secara sisi so, secara sisi buat zin aja ya, Ya. yang sederhana Ya. ya. Itu berapa lembar, menghabiskan biaya berapa, karena kan kita lihat juga dari sisi kekuatan ekonomi masing-masing, Betul. ya kan? Ya. Berapa tuh? Nah, ini berangkat dari pengalaman kemarin waktu teman-teman bikin zin kan. Jadi dari mulai milih sampai pemilihan kertas sampai dicetak itu kalau nggak salah di bawah 150.000 ya kalau nggak Iya. salah dulu itu. Kertasnya yang tebal gitu ya. Nah, kertas itu nanti macam-macam mau yang kayak gimana, soalnya ngaruh tuh Iya, sangat. kertas tuh harganya. Iya. Ayo minat. Soalnya ini ketika Boleh lah. yang saya perhatikan gitu Ya. dari penggiatnya juga sekarang itu lagi berusaha untuk naik, artinya Betul. sebetulnya peluang untuk kita sebagai fotografer membukukan foto-foto kita yang tanda kutip bisa memberikan edukasi atau kita memperlihatkan seni kepada orang lain melalui foto. Ya. Ini tantangan ya. Betul. Gimana Om kalau sebelum kita jalan lagi, Ya. ini tantang ada Om boleh ada Kalau itu tidak harus informatif ya. Dia mah proyek idealis boleh. idealis boleh. Boleh. Jadi tidak ada info apapun. Itu mah Boleh. idealisnya sih. Mungkin kayak Ya. Boleh. kayak kurang lebihnya kayak kita ngerajangin foto kita di IG gitu ya. Nah, Orang seperti itu. secara langsung mungkin pertama foto naon sih, tapi ketika yang nge-follow kita atau teman-teman kita dicekokin dengan kita, ya saya kasih gini-gini, lama-lama maklumi dan mau menerima Iya. apapun itu dah. Iya. Ini contoh sederhana aja. Kalau teman-teman lihat IG saya, nggak ada satupun yang berwarna. Ini semua hitam putih semuanya. Jadi memang sengaja salah satu IG itu galeri foto hitam putih. Ini Om ada 2 orang, mungkin saya termasuk Nah. juga atau mungkin di sini juga ada Iya. teman-teman nanti yang mau melihat peluang dari fotobook atau zin itu sendiri ya. Ya, kita challenge saja Yang mungkin paling ya. dekat apa coba? Tema Ramadan itu paling dekat. Kita, ya. Jadi pastikan foto-foto kita Iya. ordering dengan baik untuk membuat sebuah karya Iya. zin atau buku foto. Om, terima kasih pisan Om. Siap. Informasinya Ya. meskipun sedikit kita ngobrol, Asik tapi sebetulnya ini temanya perlu lebih mendalam dan lebih lebar. kita Betul. nanti ngobrol di ruang tertentu, ruang khusus. Siapa Om? Bikin Om? Siap, Siapa tuh? Harus. Om. Siap. Ah, Lomba saya maaf. siap, aman Om. Terus kemana Om? Ya jalan-jalan lah mumpung masih ini. Matahari bagus. Ya. Iya, enak pisan Ya, gitu. aja dulu. Dari sini jalan kaki ke bawah ya. Ya. Oke. Ya. Ayo yuk beres-beres dulu. Oh, ini Kita masuk buku Om. dulu.